saya akan masuk bersama Anda pada tema yang indah, yaitu bangunlah konstruksi neraca positif Anda. Neraca negatif kita sudah tahu. Yang positif, progresif, tambah tahun, tambah maju, tambah tahun, tambah baik. Ini di bidang keuangan ya contohnya. Badan kita bukan tambah lama, tambah sakit, tambah merosot, tambah tidak sehat. Bidang kesehatan, semua progresif. Semakin lama kita semakin diberkati, semakin lama semakin dikuatkan oleh Allah. Amin. Itu namanya kita mempunyai neraca positif. Saudara, satu demi satu urusan yang gawat, urusan yang deadlock dan jalan buntu diselesaikan oleh kuasa Tuhan pada hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sehingga tahun demi tahun kita mengalami progresivitas, kemajuan. Masalah semakin sedikit, hutang semakin tertutup, kebutuhan semakin bisa dengan mudah. Saudara, ini satu contoh. Itu namanya neraca positif. Bukan hanya soal uang. Hari demi hari kita semakin senang, semakin sedikit kemerungsung, semakin tipis kekhawatiran, semakin tipis ketakutan. Itu saudara punya neraca positif. Tidak mesti dengan uang tambah banyak. Saudara, berapa kali saya cerita kepada saudara, orang yang uangnya banyak sekali, tetapi apa yang terjadi? Tidak menyenangkan hidupnya. Itu bukan neraca positif, itu neraca negatif. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita harus yakin, Tuhan, tolong izinkan hamba pada sisa umur hidup hamba mencatatkan, membuat rekor neraca positif. Semakin hari semakin positif. Semua yang negatif, keadaan rumah tangga yang tidak baik, anak-anak yang tidak baik, hari tua saya yang jelas tidak baik, masa hari tua saya yang suram. Anak-anak muda berkata masa depanku yang suram dan tidak ada harapan. Saudara, engkau mengalami perubahan mulai dari pagi ini, karena Allah mau membangun konstruksi neraca positif. Amin. Katakan luar biasa. Angkat tangan saudara, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, kami percaya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Engkau akan menambahi kami progresivitas ke arah positif, ke arah berkelimpahan, ke arah bertambah-tambah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Ada ayat kita yang pertama, yaitu Mazmur 40 ayat 18. Kita akan baca bersama ayatnya dalam Mazmur 40 ayat yang ke-18. Ayat yang luar biasa. Saudara, inilah dia. 1, 2. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah berlambat. Amin. Ya, haleluya. Aku ini sengsara dan miskin. Betapa bagusnya pemazmur menyadari, saudara, bahwa dia itu sengsara dan dia itu miskin. Itu sebab dia perlu Tuhan Allah. Makanya dia melanjutkan awalan yang tidak baik, sengsara dan miskin. Katakan, sengsara dan miskin. Itulah asli saya. Saudara melihat orang-orang yang famous, orang-orang yang berhasil, saudara, pemimpin-pemimpin dunia, kebanyakan, boleh saya bilang 75%, dari keluarga yang hancur dan berantakan, dari ekonomi yang miskin, dari strata dan kelas grassroots, yaitu akar bawah, akar rumput saja. Orang-orang melarat dan miskin. Sebagian dititipkan di panti asuhan. Saudara, aku ini sengsara dan miskin. Saudara,
itu melecut dan memacu mereka. Aku harus keluar dari sengsara dan miskin. Saudara, tetapi di sini kita melihat bahwa kita tidak bersaing dengan orang-orang yang punya kesadaran. Wong aku itu, maafkan saya, contoh umpama, aku ini dari keluarga broken home. Aku ini dititipkan yatim piatu. Aku ini tanpa ayah lahirnya. Aku ini pendek kata orang yang tidak ada apa-apanya. Boleh saudara berkata demikian, saudara. Tetapi saudara tidak memakai cara seperti orang-orang yang luar biasa uletnya. Berani mati, mereka punya pikiran mati sekarang sama mati 10 tahun lagi sama matinya. Itu sebab mereka begitu nekat dan kebanyakan mereka berhasil. Dengan segala macam cara kriminal mereka, dengan tipu daya yang lihai. Saudara, dan seringkali tidak ada yang bersih jalannya. Untuk bisa naik tinggi sekali, seringkali tidak pakai jalan bersih. Pakai jalan kudeta dan tidak bersih. Anak Tuhan, lihat. Meskipun aku sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Amin. Boleh sengsara, boleh dienyek, diinjak, diperbudak, di macam-macam hal yang dilecehkan. Boleh, tetapi hati-hati kau yang berbuat tidak adil terhadapku. Tuhan memperhatikan aku. Amin. Dan kalau Tuhan yang bekerja, saudara akan mengaguminya sampai saben hari. 1, 2, 3 kali engkau meneteskan air mata, mengingat perhatian Tuhan kepadamu. Karena engkau sudah dikadalin, engkau sudah difitnah, engkau sudah diinjak, engkau sudah dibuang ke dalam got. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memperhatikan aku. Saya ingin saudara tertarik kepada siapa yang perhatian sama saudara. Saudara tertarik pada dia yang bisa perhatiin engkau, dan dia sanggup untuk merubah kesengsaraanmu, merubah kemiskinanmu. Kalau engkau bisa memandang kepadanya dan engkau mendengar suara, cara bagaimana dia punya strategi, dia punya sistem, dia punya gerakan, dan dia punya kuasa untuk menolong aku, meluputkan aku. Dan dia melakukan tidak berlambat-lambat, tetapi dengan speed, dengan cepat, sangat speedy. If he is working in your life, want to repair everything that is negative in your life, then he will do it so speedily, and he will not slowly, and he will not tingly, he will speedily. Itu sebab Anda dan saya harus yakin, Tuhan, terima kasih kalau engkau nolong, engkau ngeluputkan aku, enggak pelan-pelan, tapi cepat, bersegera, engkau tidak berlambatan. Saya percaya itu sebab saya mau mencari cara yang paling cepat dan sempurna. Haleluya. Sebab itu saudara, kalau saudara pakai cara perdukunan, saudara pakai cara guamia, saudara pakai cara peramal, saudara pakai cara-cara yang lain, paranormal, saudara pakai cara nasihat orang-orang tua, saudara, maka saudara mesti kecewa. Pertama, karena saudara menyakiti hati Tuhan yang engkau percayai. Ternyata engkau punya percaya gombal di hadapan Tuhan. Buktinya engkau datang kepada ilah-ilah yang lain, cara-cara yang lain. Engkau sungguh gombal di hadapan Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus meninggalkan semua cara tersebut. Dan engkau hanya harus kepada Yesus yang perhatiin hidupmu. Dialah yang membuang sengsara dan kemiskinan. Kalau tidak, engkau akan sengsara lagi, engkau akan miskin lagi. Sebab ini hal penting sekali anak Tuhan, supaya engkau tidak sengsara dan engkau tidak miskin lagi. Maka engkau harus pegang perjanjian Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau yang menyelamatkan kesengsaraan dan kemiskinanku. Engkau yang mengulurkan tangan untuk menolong aku. Engkau yang perhatiin dan meluputkan aku.
Tuhan, saya tidak akan mengkhianati Engkau. Saya pegang bukan hanya janjimu, tetapi iman saya kepada Yesus Kristus, supaya seumur hidup saya, anak keturunan saya, sampai akhir zaman ini tidak ada yang sengsara dan miskin lagi. Amin. Haleluya. Anak-anak Tuhan, ini hal penting sekali. Sebab Anda dan saya harus mengerti kenapa seseorang ketika dia jauh dari Tuhan, Tuhan mesti cabut semua berkat dia. Mesti dicabut. Sebab Anda dan saya harus tahu bagaimana Anda dan saya harus lebih mendekatkan diri kita kepadanya, supaya semua perjanjian Allah boleh menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Dan yakinkan saudara, Allah akan melakukan pekerjaan yang besar melalui apapun yang saudara harapkan, yang saudara dengar dari firman. Maka tidak ada satu ayat yang akan jatuh ke bumi ini gugur, tapi seperti biji jatuh ke tanah, pasti akan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Para kekasih, marilah saya ingin mengajak Anda untuk melihat pada setiap orang ada riwayat sengsaranya. Kita pasti yakin dan kita pasti mengaminkan hal ini. Tetapi kadang-kadang ada sedikit orang yang tidak mengalami. Ya saudara, artinya dia tidak begitu sengsara. Tetapi ya mungkin dia hanya sekedar susah biasalah, ya, tidak terlalu sengsara, tertekan dalam hidupnya. Saya ambil satu contoh, anak saya nomor 1 Melka dan nomor 2 Matthew. Saudara, mereka lebih sengsara daripada adiknya Rema. Saudara, Rema itu saya sudah bisa pegang uang, ya saudara. Nah, sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa memenuhi pekerjaan Tuhan juga, saudara. Bisa memberi kepada orang-orang miskin juga, saudara. Tetapi anak saya nomor 1 dan anak saya nomor 2 sengsara hidupnya. Sengsara, saudara. Mungkin anak orang lain tidak sesengsara anak saya, saudara. Tetapi itu semua menjadi apa? Menjadi sejarah bagi mereka dan bagi kami orang tuanya. Bahwa sengsara itu ada. Riwayat sengsara itu ada. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Saya ulangi, sengsara itu ada. Setiap orang, hampir setiap orang mengalaminya. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Wow. Sebab anak-anak Tuhan, kita harus punya keyakinan akan itu. Setiap orang harus pegang janji Allah. Ya Tuhan, terima kasih. Karena hamba bisa pegang janjimu, maka hamba akan menerima perjanjianmu dalam hidup hamba. Amin. Katakan luar biasa. Saya hidup memegang janji Allah. Amin. Haleluya. Kalau saudara kadang-kadang sendiri, saudara berkata, angkat tangan dalam nama Yesus. Tangan saudara menggenggam. Saudara menerima. Saudara ambil dalam hidup saudara. Saudara. Kenapa? Karena saudara harus yakin. Apa yang aku tidak bisa, aku gak mau sengsara lagi. Aku gak mau miskin. Aku mau ambil perjanjian Tuhan dalam segala bidang, supaya aku bisa happy. Itu sebab kalau saudara merasa aku tidak begitu sengsara, cuma biasalah, kekurangan kadang-kadang, ada kelimpahan kadang-kadang, engkau perlu bersyukur. Engkau orang bejo. Kalau bejo minumnya firman Tuhan, ya, ojo omong jamu, tetapi firman Tuhan. Amin. Saksikan pada orang lain bahwa kau orang yang bejo. Puji Tuhan. Ciri-ciri sengsara ada pada ratapan fase yang ketiga, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Mari kita akan baca.
Ratapan fase yang ketiga ayat 19 dan ayat 21. 2. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam jiwaku. Amin. Tuhan, ingatlah sengsara. Saya tulis judulnya di atas, ciri-ciri sengsara itu apa? Cirinya sengsara adalah aku ini selalu teringat. Ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Hal apa? Pengembaraanku, ipuh dan racun. Selama orang masih ingat hal negatif dalam hidupnya, hal yang berbahaya, walau mungkin sudah lewat, orang ini sengsara. Sebab ini memang sangat filosofis, ini sangat psikologis. Yaitu kalau orang masih teringat tentang ipuh, racun, ya semua yang bisa membinasakan dia, semua yang bisa ngeracuni dia, sampai dia keracunan. Dan dia masih ingat tentang pengembaraannya dia, kelelerannya dia, masuk keluar sana, begitu lihai, begitu licin, cara macam-macam, bohong sini sana. Kalau dia masih selalu ingat, dia seorang yang sengsara. Jadi Anda dan saya harus tahu, ciri-ciri seorang yang sengsara adalah nggak bisa lepas dari semua racun, ipuh, dan pengembaraan. Saudara, pagi hari ini kita harus mohon kepadanya, Tuhan sucikan alam pikiran hamba, alam sadar, dan alam di bawah sadar hamba, supaya hamba tidak selalu tersiksa dalam kesengsaraan, selalu menusuk, selalu menggugat, selalu mengingatkan. Ini ciri orang sengsara. Bukan orang yang tidak bisa makan. Orang yang makannya banyak dan bisa makan segala macam, bisa pergi dan beredar-edar di seluruh dunia. Hari ini ada di mana, nanti sore ada di mana, besok ada di mana, lusa ada di mana. Sekalipun demikian, kalau orang ini masih memiliki ciri-ciri kesengsaraan, maka dia hidup tidak happy. Bisa jadi dia mati masuk neraka. Sebab Anda dan saya, kita harus sadar, Tuhan, saya tidak mau sengsara. Sebab keakhiran dari sengsara adalah neraka, Tuhan. Saya nggak mau. Saya mau hidup happy di dalam Yesus. Akhir hidup saya masuk ke surga. Beri tepuk tangan yang baik engkau yang percaya. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan, saudara harus berkata, walaupun aku sekarang, karena firman ini belum selesai, aku sekarang dalam keadaan yang semi sengsara atau full sengsara, tetapi mulai saat ini, katakan, tetapi mulai saat ini, saya tidak sudi melanjutkan kesengsaraan saya. Halo, saya tidak sudi melanjutkan kesengsaraan saya. Saya tidak sudi dipres oleh iblis. Dalam nama Yesus terjadi pada saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Sebab Anda dan saya, kita harus yakin bahwa di dunia ini tidak ada cara dan jalan yang lain. Apakah saudara mau hidup seperti bangunan ini, indah, arsitekturnya bagus, ya saudara, dan memang dia adalah satu bangunan yang menjadi warisan dunia atau World Heritage dari PBB, ya saudara, dan bangunan ini hebat sekali. Apakah dia difoto sambil orangnya tuh miring begitu? Tidak. Semua orang yang melihat dia miring. Maksudnya bangunannya yang miring. Saudara, hebat ya. Dan ini bertahan. Saya mau cerita sedikit.
tentang bangunan ini. Dia ada di mana? Dia ada di mana? Di Italia. Namanya apa? Pisa. Ya, saudara. Menara ini kita tahu sangat terkenal, ya saudara. Dan ini menara dinamakan sebagai menara miring. Ya, menara miring. Dia dibangun pertama pada bulan Agustus tahun 1173 di halaman belakang dari katedral di kota kecil yang bernama Pisa di Italia. Saudara, ketika dia mulai dibangun sampai lantai 3, saudara, orang-orang mulai, kok miring ya? Enggak, matamu sing miring ya. Ini lurus. Dibangun lagi lantai 4. Tambah kelihatan. Jadi semua orang yang menolak bahwa itu menara miring, semua ngelus dada. Ya ampun. Ini kontraktornya gimana? Ini arsitekturnya, ini insinyurnya gimana? Maksud daripada menara ini adalah nanti paling atas dikasih lonceng raksasa. Jadi dia adalah menara untuk lonceng bagi gereja Roma Katolik yang ada di depannya sana. Ini di halaman belakangnya, saudara. Jadi saudara, menara ini dinamakan sebagai menara miring, ya saudara. Dan ini disebabkan langsung setelah 5 tahun, semua sarjana teknik sipil mengatakan konstruktornya, insinyur yang membuat perhitungan tidak cermat, tidak menghitung kekuatan tanah. Anehnya apa? Ini menara dibangun, fondasinya itu separuh di sebelah utara, ya, di sebelah utara itu tanahnya lembek, dan separuh fondasi di sebelah selatan tanahnya keras. Tetapi tidak dicek dan tidak mungkin belum ada teknologinya pada waktu itu. Ya, teknologi geologi atau geodesi belum ada dengan begitu canggih. Bayangkan tahun 1173. Siapa yang sudah lahir tolong angkat tangan. Ya, saya akan gini, ya. Dan saya akan bilang, wah, great Kongco. Ya. Para kekasih, belum ada di antara kita dan juga para ahli belum begitu pintar untuk mengetahui. Tetapi karena kebutuhan akan lonceng itu harus dibangunlah terus. Tingkat 4, tingkat 5 tambah miring. Ya saudara, jadi orang kalau ngelihat semakin tahun semakin begini. Saudara. Nah, saya tuliskan menara salah konstruksi fondasi. Fondasinya salah, itu sangat miring loh saudara ya. Kira-kira miringnya itu adalah 5 derajat 11 menit 26 detik kira-kira. Nah, tetapi kenapa dia tidak runtuh? Seringkali kita punya hidup juga demikian. Aku rodok miring, ya. Yang penting aku ndak tiba, aku ndak jatuh, ya. Ora popo miring, tambah lama tambah miring. Saudara. Ekonomi neracanya tambah lama tambah miring, tambah negatif, ora popo, seiso ambekan. Saudara, itu loh contohnya menara Pisa itu, ya kan ora popo. Mau tidak terjadi apa-apa tetapi miring mau? Saya perlu menjelaskan bahwa trennya saben sekian puluh tahun, worse and worse, and we don't know what's the end of this story. It will be a death line. Ini pasti satu kebinasaan. Walaupun sekarang dikatakan tidak bisa jatuh, tidak bisa roboh, karena sentral gravitasi ada pada tapaknya. Saudara, tapi teori suka berubah, kan ada pergerakan tanah lagi, gempa dan lain sebagainya. Kalau ada gempa, jangankan gempa yang besar, tektonik yang sangat halus saja, siapa tahu center of gravity-nya berubah dan dia terjungkal. Tidak aman.
Saya dan Anda tidak aman kalau kita membiarkan terus. Kita mohon kepada Tuhan pagi ini. Tolong. Hamba ingin satu kehidupan yang safe. Satu kehidupan yang aman. Satu kehidupan yang enjoyable. Satu kehidupan yang bisa dinikmati. Satu kehidupan yang sangat Kau permuliakan. Walaupun hamba bukan seorang yang pantas dipermuliakan. Even though I'm not deserved for such kind of glorious life, for such kind of honor, but God, please take me to that level that you will provide everything, and you give your glorious name upon my life. Kalau kita meminta kepadanya supaya kepada kita dikaruniakan kemampuan-kemampuan untuk dipermuliakan. Katakan kemampuan untuk dipermuliakan. Walau saya kurang layak untuk dipermuliakan, tetapi Bapa, angkat tangan saudara, tetapi Bapa, tolong karuniakan kepada hamba-Mu ini kemuliaan-Mu dalam keadaan yang indah, yang sempurna, dan segera dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyadari bahwa kami harus Kau luruskan dan tegakkan kembali. Kami tidak boleh menganggapnya enteng. Dan kami merasa ini kebanggaanku. Kami justru harus menyadari dan bertobat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Kita melihat seringkali hidup kita ini tidak baik. Kita sadar, tapi kita tidak mau berobat. Kita tidak mau menyelesaikan. Kita tidak mau berubah. Sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya semua kita pagi hari ini datang kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, tolong kepada saya. Supaya dalam hidup saya ini, bila saya krosos sudah salah perhitungan, sehingga saya ini tidak lurus lagi, saya mau stop. Katakan, saya harus stop. Saya harus stop. Amin. Harus datang kepada Tuhan. Tolong perbaiki saya. Jangan cuma saya dilarang ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi perbaiki saya supaya aman Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan, mohon rekonstruksi. Katakan rekonstruksi. Dari negatif menuju positif. Saudara, kalau saudara bisa demikian, maka saudara akan menikmati neraca positif juga. Semua tergantung saya, bukan doa saya. Saya kadang-kadang tidak berdoa untuk something, untuk sesuatu. Namun Bapa memberi kepada saya. Saya baru ingat, oh iya, saya pernah kepingin. Saya pernah kepikiran. Setelah sekian bulan, sekian tahun, atau sekian minggu, Tuhan memberi kepada saya. Padahal saya sudah lupa. Baru saya disadarkan. Seringkali saya dan saudara hanya bergantung pada doa. Doa. Tuhan bilang, aku akan jawab dengan syarat S dan K berlaku. S dan K berlaku. Kalau kamu uprighteous, kamu lurus, kamu berkenan kepadaku. Katakan, bila saya berkenan kepadanya, maka saya boleh mendapat. Bila Tuhan berkenan kepada saya, dengan permintaan saya bisa mendapat. Amin.